sesuatu yang eksponen kalau aku punya Y sama dengan, ya, kalau aku punya Y sama dengan ln X. Nah, ini termasuk eksponen. Kalau aku punya Y sama dengan ln X, maka Y aksennya adalah, atau dy dx nya adalah ya sama dengan X. Ya, jadi basicnya kalau di dalam eksponen, kalau aku punya Y sama dengan ln X, Y aksennya dy dx nya X. Loh, Kipin punya formula lain enggak? Ini basic. Nah, ini kalau berkembang menjadi ln U, ya makanya Kipin bilang di basic yang formula nomor 7 ini penting. Kalau aku bisa ngomong Y sama dengan ln U, maka Y aksennya ini adalah dy dx sama dengan U dikali U aksen. Konsepnya sama. Terus Anda bertanya, apa bedanya ini dengan ini? Kalau ini U dalam function X, ya, jadi ini basic. Yang di sini ini basic. Nah, kita kata basic ini berkembang kalau di dalam function U. Kita kasih contoh. Kalau aku punya soal, ya, Y sama dengan ln 4x kuadrat plus 2, ya, di buku-buku paket ada formula. Tapi Kipin nggak mau ngapali formula itu. Ya, kamu main basic adalah ln X X, ya, dikali X aksen U kali U aksen. Logiknya seperti ini. Nah, karena X aksennya nggak ada satu, ya maka jawabannya X. Logiknya seperti itu, ya. Maka di sini kalau mau nyari dy dx, Kipin kasih contoh, ya. Kalau ada soal kayak gini, gampang. Kita langsung nulis adalah 1 per ini berarti 4x kuadrat plus 2. Kenapa? U ini dianggap U. 1 per U, 1 per 4x kuadrat plus 2 dikali diferensialnya ini. Diferensialnya ini adalah 8 nih. Makanya cara penulisannya lebih cantik seperti ini. Oke? Ya. Nah, di buku paket ada formula seperti ini. Di buku paket ada formula gini. Kalau aku punya Y sama dengan ln AX plus B, berarti Y aksennya sama dengan, nulisnya adalah A per AX plus B. Ya, ini di buku paket ada seperti ini. Aku tidak sarankan kamu belajar ini. Yuk belajar ini, kalau kamu gak ada dasarnya, cepetlah hilang. Ya, kelas 11 mungkin kamu di waktu di universitas lewat. Apa rumusnya ya? Yang perlu kamu tanamkan ini cukup ini. Kata U U aksen. Ya, aku tidak sarankan formula ini, enggak sarankan. Tapi kalau mau dihafal silakan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau aku punya Y sama dengan ini linear dikasih formula ini. Tapi kalau dia berupa kuadratik, kalau dia berupa cube, kalau dia berupa square, formula ini nggak berlaku. Nah, ya, jadi percuma lah, sia-sia belajar formula ini, sia-sia. Ya, Kipin kasih. Kalau bagaimana aku punya Y sama dengan 4x plus 2? Gampang. Cara nulisnya Y aksennya, ya, per gini aja, ya. Sebenarnya rumusnya 1 per ini, tapi kita lebih speednya lebih ditinggikan lagi supaya enak. 1 per ini berarti 4x plus 2 dikali U aksen. Ini konsep. Kata U aksen ini konsep. U aksen dari mana? Turunan dari 4x plus 2 itu adalah 4. Ya, jadi langsung sekali jalan. Kipin kasih lagi, aku kasih. Kalau aku punya soal seperti ini, Y sama dengan ln, di sini ada akar, misalnya di sini 2x plus 3. Kipin kalau aku punya soal Y sama dengan ln akar 2x plus 3, mau nyari Y aksennya gimana? Nah, gampang. Anda jangan panik, kata ln sama log itu sama. Kata ln sama log itu sama. Jadi Kipin bisa nulis gini, Y sama dengan ln akar 2x plus 3, Y sama dengan ln 2x plus 3, Kipin tulis 2x plus 3, tutup kurung pangkat setengah. Betul ya? Kata setengah ini bisa turun dulu. Y sama dengan setengah ln
2x plus 3. Nah, super. Oke? Berarti Y aksennya adalah setengah konstanta 1 per 2x plus 3 dikali U aksen. U aksennya ini 2. Sebenarnya kita nggak boleh tulis 1, 2-nya langsung di sini. Oke? Nah, tapi sudah terlanjur, Y aksen sama dengan 2-nya coret dengan setengah ini, berarti jawabannya 1 per 2x plus 3. Paham ya? Jadi konsep permainannya gini. Yang berikutnya Kiping kasih contoh. Kita baru bermain-main di kata len ya. Kita baru bermain-main di kata len. Kita kumpulkan mengenai eksponen apa aja yang ada di benak supaya Anda mengerti ya kata len ya. Kiping lanjut di sini. Kalau aku punya di sini Y sama dengan len ya. Di sini ada akar lagi, di sini ada 4x kuadrat plus 3, di sini ada x pangkat 3 min 2. Seandai kata begini, kalau aku ada kayak gini, versinya macam-macam, ada dia bilang begini, formula Y sama dengan len U ya, berarti kalau mau nyari Y aksen adalah 1/U dikali U aksen. Nah, terus cara benar kita lihat, oh ini ada perperan. Oh kalau ada perperan di sini berarti kita memakai U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Nah ini perlu Anda cakap sedikit ya. Nah Anda sudah belajar main level seperti ini, berarti secara logik teorema logaritma Anda itu sudah paham. Kalau sudah bermain level ini berarti logaritma sifat-sifat itu Anda sudah paham. Berarti Kiping tulis begini, kalau ditanya Y aksen ya, Kiping cara menulisnya gini, banyak macam, banyak cerita. Ini ditulis Y, Kiping tulis dulu len, akar ini Kiping sama, tetap tulis 4x kuadrat plus 3 per x pangkat 3 min 2 tutup kurung setengah. Berdasarkan teori daripada log, teori daripada len, pangkat ini bisa turun. Berarti Y sama dengan setengah len buka kurung 4x kuadrat plus 3 per x pangkat 3 min 2. Nah setelah itu kita nulis kata len Kiping ini susah loh. Kalau kita berdasarkan teorema begini, 1/2 1 per U dikali U aksen. 1 per U nya aman ya, 1 per U nya aman, maksudnya begini, 1 per Kiping tulis 1 per U dikali U aksen. Nanti Kiping hapus ya, berarti Y aksennya Kiping tulis 1 per U ya, 1 per setengah 1 per U, U nya itu ini 4x kuadrat plus 3 x pangkat 3 min 2 dikali U aksen. U aksennya itu apa? U per V, U aksen kali V min V aksen kali U. Ini ribet ya, jadi pakai lagi U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Ini ribet ya, ribet. Nah Kiping tidak sarankan kamu langsung memakai Y aksen, tidak sarankan. Anda sederhanakan dengan metode sifat-sifat logaritma atau len. Kita Kiping kasih, kalau aku punya len A per B itu bisa disederhanakan menjadi len A ya, menjadi len A dikurangi len B. Ini konsep ya, ini konsep. Makanya dari sini kalau aku punya gini, Y sama dengan setengah len ini, berarti Kiping tulis len 4x kuadrat plus 3 dikurangi len x pangkat 3 min 2. Jangan lupa ini tutup kurung karena setengahnya ini punya ini semua. Paham ya? Boleh nanti setengah kali ini lewat itu nanti ya. Baru dari sini aku nulis Y aksen sama dengan setengahnya tetap karena konstanta ya. Formulanya 1 per ini berarti 4x kuadrat plus 3 dikali turunannya ini, diferensialnya ini, Kiping langsung tulis 8x. Paham ya? Kiping nggak tulis 1 8x di sini, nanti habis waktu ya. Oke, karena ini kita live-nya kan sudah telat ini ya. Nanti mau sampai jam berapa? Min 1 per x pangkat 3 min 2 dikali U aksen. U aksennya diferensialnya ini adalah 3x kuadrat. Lah ya sudah, Anda tinggal samakan penyebut, selesai dah ya.
mau disamakan penjemput kali silang. Lah, ya sudah, Anda tinggal samakan penjemput, selesai dah. Ya, mau disamakan penjemput kali silang itu boleh, terserah ya. Kipin kalikan silang aja coba ya, Kipin kalikan silang supaya lebih detail ya. Supaya lebih detail, Kipin tulis di sini Y aksen sama dengan ya. Kipin pantau antara len bagaimana, nanti E bagaimana, nanti digabung dengan trigonometri ya. Kipin baru basic ini, Kipin anggap basic ya. Kipin tulis setengah ya, setengah buka kurung, di sini pakai per 4x kuadrat plus 3. Kalau ada salah nanti di DM aja ya. X pangkat 3 min 2. Oke, dikali silang berarti langsung Kipin tulis saja 8x ya, dibuka kurung X pangkat 3 min 2. Oke, ini kali ini ya, min 3x kuadrat buka kurung 4x kuadrat ditambah 3 tutup kurung. Nah gini ya. Habis itu Kipin langsung ya tulis ini Y aksen sama dengan setengah, masih tutup kurung aja, pergede. Kipin tulis 4x kuadrat plus 3 X pangkat 3 min 2. Ini kali ini berarti 8x pangkat 4. 8x kali min 2 berarti min 16x. Min 3 kali ini berarti min 12x pangkat 4. Min 3 kali ini berarti min 9x kuadrat. Paham ya? Berarti Y aksennya sama dengan setengah, buka kurung 8x pangkat 4 dengan min 12 berarti min 4x pangkat 4, min 16x, min 9x kuadrat ya, per di sini adalah 4x kuadrat plus 3x pangkat 3 min 2. Ya sudah, jawabannya seperti ini. Nggak bisa kita sederhana ya, kurang lebih permainannya seperti ini. Oke, lanjut ya. Kipin kalau aku tadi sudah bermain len X, len U, len dalam posisi kalau ada perperan. Kalau len dalamnya len itu ada perkalian, no problem. Ya, Anda tinggal expand aja, baru Anda memakai konsep seperti U. Ya, yang menjadi konsepnya utama itu kalau dia ada per. Kalau ada per maka Anda harus ubah. Ya, lanjut Kipin ya. Nanti kita bermain kata len yang kedua, teorema yang kedua ya. Teorema yang kedua, kata len sudah ya. Oke, sebentar ya, mohon maaf kalau hari ini Kipin tidak sesuai schedule ya, karena ada ada rapat gitu ya. Nomor 2 ya, ya memang sudah dijadwalkan jam 17.30, paling telat 17.30. Yang kedua, kalau Kipin punya Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksennya adalah E pangkat X. Basic. Ini Kipin ngomong basic, nggak bisa kamu rubah-rubah. Basic E pangkat X ya E pangkat X. Nah, berkembang kalau aku punya E pangkat U, berarti Y aksennya adalah ya E pangkat U dikali U aksen. Kuncinya itu formula nomor 7 ya. Jadi formula nomor 7 itu di mana-mana dipakai kata U ya. Jadi kalau aku Kipin kasih contoh, kalau aku punya Y sama dengan E pangkat 4x, berarti Y aksennya adalah ya tetap E pangkat 4x dikali 4 ya. Ya E pangkat 4x dikali 4. Sebentar ya. Oke ya, tunggu sebentar ya. Oke, paham ya? Nah, Kipin lanjut ya. Kalau misalnya aku punya Y sama dengan E pangkat X kuadrat plus 3X, berarti Y aksennya gimana Kipin? Sama, Kipin tetap tulis E pangkat X kuadrat plus 3X dikali U aksen turunannya ini, berarti 2X ditambah 3. Selesai. Cuma cara penulisannya jangan begini ya, tulisannya kamu nulis Y aksen sama dengan 2X ditambah 3 dikali E pangkat X kuadrat plus 3X. Nah ini baru bagus ya, cara penulisannya ini baru bagus. Nah terus Anda tanya, ini ada yang lebih spesifik gak? Oh no, gak ada. Kuncinya cukup satu, E pangkat U. Ini harus konsep ya, ini konsep. Jadi Kipin bisa melompat
teorema nomor 2 itu selesai. Teorema nomor 3 ya, basic daripada teorema ketiga mengenai eksponen. Kipin tulis, kalau aku punya Y sama dengan A pangkat X. Nah ya, jadi basicnya daripada eksponen itu ln bagaimana, kalau E bagaimana. Kalau aku punya A pangkat X, berarti Y aksennya adalah A pangkat X ln A. Ini basic ya, ini basic ya, basic. Nah, jadi kalau misalnya aku punya Y sama dengan A pangkat U, Y aksennya adalah A pangkat U dikali ln A, selalu kata U aksen. Ya, jadi UU itu dipakai formula nomor 7 itu selalu ikut terus sampai dimanapun dia ikut. Ya, kita kasih contoh. Kalau aku punya Y sama dengan A pangkat X kuadrat plus 2X, sorry, Ipin kasih kata 3, oke? Nah, ya gini. Kalau aku cuma basic, Y sama dengan 3 pangkat X begini doang, ya jawabannya ya kita nulisnya adalah ya 3 pangkat X lan 3. Ya apa yang menarik? Tidak menarik. Tapi kalau aku punya soalnya Y sama dengan 3 pangkat X kuadrat plus 4X, ya Y aksennya adalah ya 3 pangkat ini ya tetaplah rumusnya A pangkat U ya A pangkat U. 3 pangkat ini berarti Y aksennya ya tetap 3 pangkat X kuadrat plus 4X dikali ln 3 dikali ln 3 dan dikali U aksen. Ini di diferensial berarti 2X plus 4. Cara penulisannya supaya lebih cantik adalah Y aksen sama dengan ini ditulis dulu 2X ditambah 4, baru kita tulis ln 3, atau kita tulis 3 pangkat X kuadrat plus 4X dikali ln 3. Anda tanya, kenapa Kipin kok penulisannya harus seperti itu? Ya gini, kalau yang bagi yang smart aman, kalau yang tidak smart itu berbahaya sekali. Kalau kita nulisnya 2X ini ditaruh di belakang ln 3, kemungkinan bisa salah kaprah 2X plus 4 ini dikali 3. Ya, jadi Kipin juga baca strategi supaya Anda cara menjawabnya supaya benar ya. Kadangkala pada waktu Anda menjawab di SNPTN, ya ada jawabannya di sini ditulis ln 6X plus 12 kan. Kelihatannya benar tapi salah. Ya, ini untuk coba mengetes tata letak aja. Oke? Nomor 3 itu Y sama dengan A pangkat U, selesai. Basic daripada diferensial eksponen itu cuma ada E, ada A pangkat X, ada ln. Yang menjadi pertanyaan Kipin ya, kalau misalnya aku punya soal ya, kalau misalnya aku punya soal di sini adalah Y sama dengan log ya X kuadrat plus 4X, diferensialnya berapa? Ya, teorema log itu tidak ada, turunan daripada log itu tidak ada. Tetapi Anda sudah belajar kalau aku tadi punya Y sama dengan A pangkat U, berarti Y aksennya adalah A pangkat U ln A dikali U aksen. Terus Anda bertanya, apa hubungannya ini dengan ini? Nah, itu yang penting ya. Itu yang penting Anda harus tanya. Nah, Kipin bilang turunan diferensial daripada log itu tidak bisa. Tapi kalau di buku paket ada diferensial daripada log itu ada. You mau ngapali silakan. Ya, tapi Kipin berusaha basic daripada eksponen itu Kipin sudah bilang ada ln, ada ln, ada E, dan ada A pangkat X. Ini basic. 1, 2, 3. Ada 3 basicnya ya. Nanti berkembang ini X, ini U, ini X, E pangkat X, E pangkat U, A pangkat X, A pangkat U, itu urusan belakang. Yang penting ada 3 konsep. Nah, sekarang kalau aku ditanya turunan diferensial daripada log, secara logik aku bisa bikin gini. Aku mau ngilangkan log. Caranya gimana mau ngilangkan log? Kita punya teorema A log B itu sama dengan C. Berarti kalau mau mencari B,
sama dengan A pangkat C. Betul ya? Jadi kalau aku punya di sini, tapi kalau mau mencari B sama dengan A pangkat C. Betul ya? Jadi kalau aku punya di sini Y sama dengan log ya X kuadrat plus 4X ya, Ipin kasih di sini 2 deh supaya menarik. Ipin kasih 2 di sini supaya menarik ya. Aku supaya menghilangkan kata log, huruf log, berdasarkan teorema ini B sama dengan A pangkat C. Berarti Ipin bisa tulis X kuadrat plus 4X sama dengan A pangkat C, berarti 2 pangkat Y. Nah, oke ya. Jadi Anda lihat formula ini bisa tak ganti ini. Loh, ini nih sama dengan ini. Ya, jadi 2 pangkat Y itu konsepnya sama. Jangan bingung kata hurufnya ya, jangan bingung kata hurufnya. Yuk jangan lihat kata hurufnya, nggak perlu ya. Jadi kalau mau diturunkan X kuadrat diturunkan 2X, 4X diturunkan 4, itu namanya dx. Nggak ditulis dx juga nggak apa-apa. Yang Y saja ditulis namanya Y aksen. Oke ya, oke. Itu Ipin sudah menjelaskan di episode sebelumnya, di episode di aljabar cara penulisannya ya. Kalau kiri di diferensial, kanan juga di diferensial. Diferensial daripada A pangkat X, A pangkat U, berarti 2 pangkat Y ln 2 dikali dy. Betul ya? Ya, Y aksen dy, berarti Ipin bisa oh kenapa kok dy Ipin? Loh, kalau ini Y ya dy, kalau ini X ini dx. Logik ya? Atau Y aksen di sini nggak usah pakai dx. Nah, terus Ipin tulis 2x ditambah 4, Ipin kasih begini, sama dengan 2y. Di sini Ipin tulis ln 2, Ipin tulis saja dy per dx. Oke? Lanjut Ipin ya. Ipin naik ke atas. dy dx-nya ini, Ipin tulis dy dx-nya sama dengan, Ipin tulis ini dibagi ini. Berarti Ipin tulis 2x plus 4 ya. Ini turun ke bawah, berarti per 2 pangkat Y ln 2. dy dx itu sama dengan Y aksen. Betul? Berarti 2x ditambah 4 tutup kurung. Lah kalau namanya Y aksen kan mesti dalam X, semua dalam X. Loh, 2 pangkat Y ini boleh tak ganti kembali menjadi X kuadrat plus 4X. Tutup kurung dikali ln 2. Selesai. Ya. Jadi kalau di SNPTN ada diferensial daripada log, jangan panik. Rubahlah log itu menjadi basic daripada eksponen A. Ipin kasih contoh lagi, ya. Ipin kasih contoh lagi ya. Nanti kalau tidak sempat ditulis nanti via record ya, via record. Oke. Jangan khawatir. Ipin kasih contoh lagi. Kalau Ipin punya di sini adalah Y sama dengan, kasih ya, bukan pakai kata 2 sekarang, kita pakai coba 3 log yang sederhana aja ya. Di sini misalnya 4x plus 6. Diferensialnya berapa? Kita tulis gini ya, diferensialnya berapa. Nah, untuk menjawab ini kita tulis, mau nyari diferensial, yuk kalau apa di buku SNPTN formula daripada log ya silakan ya. Ya, hanya untuk mengejar SNPTN lulus oke ya, tapi untuk nextnya di university yuk bingung rumusnya apa ya. Nah, yuk harus tahu yang dipelajari eksponen, maka dipilah-pilah, ada ln, ada e, ada a, itu konsep. Nah, setelah itu ini Anda rubah ke konsep, jangan dihafal formula ya. Kalau kita jadi murid jangan ngafalkan formula-formula, penuh nanti otaknya penuh ya. Ipin ubah dulu di translate. Ipin menjadi berdasarkan teorema A log B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C. Ipin tulis lagi supaya nalar Anda masuk. Oke ya. Berarti Ipin ubah kata log. Kenapa log dirubah? Ipin ulang kembali karena tidak ada diferensial log menurut Ipin ya. Ipin harus merubah menjadi basic semula. Berarti Ipin jadi 4x ditambah 6 ya, sama dengan B sama dengan A pangkat C.
4x plus 6 sama dengan 3 pangkat Y. 3 pangkat Y. Oke, lanjut. 4x kalau di diferensial itu jadi 4. 60 berarti ini adalah 4dx. 3 pangkat Y di diferensial adalah 3 pangkat Y. Ln 3 dikali dy. Paham ya? Lanjut Ipin tulis, berarti dy dx sama dengan 4 dibagi ini dipindah ke bawah, berarti 3 pangkat Y ln 3. Paham ya? Terus Ipin tulis dy dx ini sama dengan Y aksen, berarti 4 per 3 pangkat Y bisa diganti 4x plus 6 ln 3. Nah, secara garis besar Anda pasti bisa, oh berarti gampang. Dengan alur seperti ini berarti kita bisa rumuskan diferensial daripada log Ipin A log U ya. Anda perhatikan. Ipin berarti kita bisa formulakan diferensial daripada A log U. Artinya Y sama dengan, ya Anda perhatikan, oh berarti kalau mau nyari Y aksen berarti secara logik U aksen per U ln A. Nah ya, U aksen per U ln A. Sekarang Ipin tanya, you mau ngapali formula ini? Cilaka lah you ngapali rumus ini ya. Pada waktu kuis otak ini penuh semua ya, stres semuanya keluar semua. Ini U aksen per U ln A, ln-nya di atas atau di bawah, nah gitu ya. Nah coba kalau kamu lihat sama memang U aksen ini U aksen 4 per U-nya ditulis lagi per ln A, ln-nya ln 3. Nah Ipin tidak mau kamu ngapalkan formula ini ya. Jadi terserah you mau ngapalkan, itu terserah. Ipin tampilkan, tapi Ipin nggak berminat kalau ilmu seperti ini, nggak berminat ya. Ini kalau Ipin tadi sudah kasih kata ln ya, kata ln, kata log sudah Ipin kasih. Menariknya apa? Nanti kalau setelah bergabung dengan trigonometri, lanjut ya. Ipin lanjut ke ilmu trigonometri ya. Oke, nanti habis trigonometri kita gabung semua parameter implisit, kita gabung bagaimana kata eksponen, limit itu bekerja sama-sama dengan parameter ya. Jadi tingkat kerumitannya kita bisa lihat. Oke, kita masuk ke trigonometri ya. Trigonometri ya. Basic daripada trigonometri Ipin tetap bilang ada sin, ada cos sama tangent ya. Loh, kotangen enggak mau, kosekan enggak, sekan enggak. Ipin enggak mau tahu ya. Ipin tulis di sini nomor 1. Kalau aku punya Y sama dengan sin X ya, diferensialnya apa? Y aksen adalah cos X ya. Terus Anda tanya, kok bisa Y sama dengan sin X, Y aksen sama dengan cos X? Nah Anda masuk nanti ke matematika lanjut, nanti bisa perumusannya panjang lebar, nanti ketemunya cos X ya. Ipin tidak bahas di sini. Ipin ngajar namanya sudah Ipin bilang basic, berarti Anda harus kuasai Y sama dengan sin X, berarti Y aksennya cos X. Itu dulu. Yang kedua ya, Ipin masih yang kedua, soalnya gimana Anda ada nanti itu belum soal, ini konsep utamanya. Yang kedua, kalau aku punya Y sama dengan cos X, berarti Y aksennya atau dy dx itu adalah min sin X. Wajib lah, wajib ya. Yang ketiga ya, kalau aku punya Y sama dengan tangen X ya, sebenarnya kata tangen ini Ipin tidak setuju dijadikan basic, tetapi Ipin tidak suka kalau tangan ini jadi basic, tapi karena Ipin ikuti gaya basic daripada trigonometri itu ada 3 sin, cos sama tangent. Oke, jadi Ipin gabung ya, jadi Ipin tetap anggap 3. Secara teoritis tangan ini bukan basic. Kenapa bukan basic? Nanti Ipin kasih ya. Y sama dengan tangan X, berarti Y aksen kalau di diferensial itu sama dengan sekan kuadrat X, bukan min ya. Nah Ipin bilang tadi, Ipin kenapa Y sama Y tangan X itu sekan kuadrat ya. Ipin bilang ini bukan basic, tapi Ipin harap kamu hafal 3 ini. Ipin harap kamu hafal 3 ini ya.
Tetapi yang basic utama itu sebenarnya 1 dan 2. Kipin kasih. Dari mana tangen X sama dengan secant? Dari mana tangen X sama dengan secant kuadrat X? Kipin uraikan. Tapi bagaimana sin X menjadi cos X? Cos X menjadi min sin X? Kipin tidak uraikan. Karena ini sudah berbicara di menyimpang, ya oke. Kalau yang seperti ini Kipin jelaskan. Kenapa bukan dikatakan basic? Anda perhatikan. Kalau aku punya Y sama dengan tangen X, kata tangen definisi daripada tangen itu adalah sin X per cos X. Betul ya? Basic loh, ini sin sama cos ini basic. Berarti kalau mau nyari Y aksen adalah karena dia pembagian, rumusnya adalah U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Ya, U aksen kali V min V aksen kali U. Yang namanya U mana? Ini U. Yang namanya V mana? Ini V. Oke? Berarti kalau mau nyari Y aksen, U aksen diferensial sin X itu adalah cos X. Betul? Ya. Dikali V, V-nya adalah cos X, kita tulis lagi aja, min V aksen diferensial daripada cos X itu min sin X. Min sin X ada min, formulanya min berarti jadi plus sin X. Betul ya? Dikali U, U-nya adalah sin X, kita tulis sin X per kita tulis V kuadrat berarti cos kuadrat. Nah, kita tulis di sini ya. Berarti Y aksennya adalah cos X kali cos X berarti cos kuadrat X, sin X kali sin X itu adalah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Oke? Ya. Berdasarkan teorema identitas daripada trigonometri, Kipin sudah bilang kalau cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu bernilai 1 per cos kuadrat X. Betul ya? Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kipin dapat dari mana 1? Tengok di diferensial mengenai identitas. Ya, sudah lengkap ya. Semoga Kipin doakan ya sekitar 6,5 tahun formula-formula dari tingkat SMU tingkat SMU semua lengkap ya. Jadi bagi angkatan-angkatan yang mudah mau tinggal belajar, tinggal ngeklik aja ya. 1 per cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat. Betul ya? Proof. Makanya Kipin bilang tangan ini bukan basic, tapi perlu kamu hafal secara spontan ya. Kamu perlu hafal secara spontan. Cara dapat secant kuadrat X itu dapat dari sini. Yang keempat Kipin ya. Kipin masih bilang yang keempat. Kipin belum ngomong kata U. Loh Kipin, bagaimana kalau kotangan X ya? Basic dah? Bukan basic. Tetapi kalau kotangan X nanti kalau di diferensial itu jawabannya berapa? Anda wajib mengerti ya. Di sini nanti dijawab adalah min cosec kuadrat X. Perlu dihafal gak Kipin? Ya kalau kamu sudah lihat basic ini hafal. Dapat dari mana? Min cosec kuadrat. Kipin kasih Y sama dengan kotangan X ya. Kata kotangan X, Kipin tidak memakai kata U. Sebenarnya kalau kita sudah belajar yang U, yang pangkat ini bisa dikerjakan dengan cepat ya, tapi Kipin tidak mau. Kipin berdasarkan basic aja dulu supaya Anda tahu alurnya. Kalau alurnya sudah ngerti, nanti di tingkat level tinggi Anda bilang oh tidak perlu lewat ini, langsung ke sini ya. Itu yang Kipin mau bagikan ke kalian. Oke? Kotangan itu berarti cos X per sin X. Oke? Kita buktikan apakah Y aksennya sama dengan min cos secant kuadrat X. Kipin mau analisa seperti ini ya. Berarti Y ini artinya U ya, ini artinya V. Berarti Y aksen adalah U aksen kali V. Kipin nggak usah tulis ya. U aksen diferensial daripada cos X adalah min sin X dikali sin X. Betul ya? Kipin ulang lagi, atau Anda kalau bingung Kipin tulis U aksen kali V min V aksen dikali U per V kuadrat. Baru Kipin tulis lagi Y aksen sama dengan U aksen diferensial daripada cos X itu adalah min sin X. Oke? Dikali V, V nya adalah sin X, berarti Kipin tulis sin X.
min V aksen diferensial daripada sin X itu adalah cos X, betul ya, dikali U-nya adalah cos X per V kuadrat berarti sin kuadrat X ya, sin X berarti sin kuadrat X. Lanjut Ipin tulis, berarti Y aksen X-nya sama dengan min sin X kali sin X adalah min sin kuadrat X, cos X kali cos X berarti di sini ada min cos kuadrat X per sin kuadrat X. Maka Ipin bisa tulis Y aksen sama dengan minnya Ipin keluarkan jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu bernilai 1 dikali min berarti sama dengan min 1 per sin kuadrat X. 1 per sin kuadrat X itu adalah cosec kuadrat X, terbukti. Oke ya, jadi Y sama dengan kotangan itu berarti sama dengan min kosekan kuadrat X ya. Jadi itu merupakan basic, Yang kelima Ipin kasih yang kelima ya. Yang kelima itu ada nulis Y sama dengan secant X. Nah ya, diferensial secant X itu apa? Ya Anda kerjakan dengan metode ini, Anda kerjakan. Nah secara teoritis kalau di buku-buku Y sama dengan secant X itu diformulakan adalah secant X tangan X ya. Ipin dapat dari mana secant X tangan X? Boleh Anda kerjakan seperti ini. Ipin tulis ya, Y sama dengan secant X. Kata secant basic daripada trigonometri Ipin ulang lagi hanya sin, cos sama tangent. Berarti kalau secant itu adalah seper cos X. Ada ya, seper cos X. Nah Ipin tidak bisa mengerjakan formula dengan kata U. Ipin masih sesuai dasar, artinya Ipin tidak naikkan ke atas. Sebenarnya Ipin bisa naikkan ke atas supaya pengerjaannya lebih cepat, tapi Ipin belum masuk ke level ke situ ya. Ipin anggap soal ini peran ya. Berarti Ipin tulis di sini namanya U, di sini namanya V. Berarti Y aksen adalah U aksen dikali V min V aksen dikali U per V kuadrat. Nanti mungkin Anda bilang gini, terlalu lambat. Ya oke, no problem, you mau langsung ya. Tapi ada cara untuk membuktikan ini. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi, tapi Ipin ngajar sesuai dengan alur dari paling bawah ke atas ya, supaya Anda bisa tahu alurnya. Lanjut Ipin tulis, Y aksen sama dengan U aksen. 1 di diferensial ya 0 ya, lewat 0 dikali V ya 0, hilang ya, min ya, 0 kali V ya hilang. V aksen turunan diferensial daripada cos X min sin X, ada min jadi plus sin X, paham ya, dikali U nya 1, oke, per V kuadrat, V berarti cos kuadrat X lah ya. Dari sini Ipin bisa tulis berarti Y aksen sama dengan sin X per cos kuadrat X. Nah kalau sudah ketemu ini, Ipin bisa secara trigonometri sin X per cos X dikali, Ipin tulis gini, cos X ya, sin X per cos X itu secara trigonometri adalah tangan X. 1 per cos X itu adalah secant X. Maka Y aksennya adalah tangan X secant X. Sama enggak dengan ini? Oke ya, terbukti ya. Jadi cuma cara penulisannya terbalik. Tangan X secant X, sini secant X tangan itu problem. Itu alurnya Ipin yang bilang kalau cara belajar ya. Jadi yang disebutkan secant X tangan X. Tapi jadi kalau misalnya ya, misalnya begini. Teorema yang nomor 6 ya, Ipin gabung ya. Habis ini Ipin langsung masuk kata U. Teorema nomor 6 ya. Kalau ada secant X berarti ada namanya cosecant X. Berarti Y aksennya atas secant X tangan X. Cosec itu berhubungan dengan kotangan. Maka cosec itu adalah cosec X. Kotangan X di sini min.
Ya, nanti Anda membuktikan sendiri apakah benar seperti ini, cara pengerjaannya seperti ini. Oke, tapi Kipin ini tidak hapus, sementara ini Kipin nggak kehapus ya. Kenapa? Kipin mau menunjukkan cara pembuktian ini bisa secara langsung setelah Anda belajar. Ada namanya kosekan X, berarti Y aksennya atas sekan X tangan X. Kosek itu berhubungan dengan kotangan, maka kosek itu adalah kosek X kotangan X di sini min. Ya, nanti Anda membuktikan sendiri apakah benar seperti ini, cara pengerjaannya seperti ini. Oke, tapi Kipin ini tidak hapus, sementara ini Kipin nggak hapus ya. Kenapa? Kipin mau menunjukkan cara pembuktian ini bisa secara langsung setelah Anda belajar kata U. Lanjut ya. Teorema nomor 6 sudah Kipin kasih ya, 1 sampai ini. Kipin tidak hapus yang bagian 1 dan 3 karena 1 yang 3 ini Kipin anggap basic. Ya, Kipin anggap basic. Terus Kipin ubah. Kalau aku cukup pakai 1 ya, Kipin kalau ngajar tuh cukup pakai 1. Jadi pakai 1 trigonometri, yang lainnya mengikuti. Maksudnya apa Kipin? Kipin kasih pakai bintang. Kalau aku punya Y sama dengan sin X, tapi adalah Y aksennya adalah cos X. Kalau aku punya di sini adalah Y sama dengan sin U, berarti Y aksennya adalah cos U, tapi ada U aksen. Ya, nih. Oh Kipin kalau cos gimana? Sudah sama. Kata sin sama cos itu sama. Anda ngikuti aja alurnya. Oke, ya. Cos U dikali U aksen. Kipin kasih contoh. Contoh di sini, kalau aku punya sin, ya, di buku paket ada tulis gini, kalau ada AX plus B, berarti Y aksennya adalah, jawabannya adalah A dikalikan cos AX plus B. Ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Y sama dengan ini berarti Y aksennya adalah A cos ini. Yuk menghafalkan seperti ini. Tapi kalau ini umpama tak ubah menjadi kubik, tak ubah menjadi square root, formulanya apa? Jangan dihafal. Aku tidak suka formula seperti ini ya. Jadi kalau misalnya aku bermain, konsepnya cukup ini aja. Tidak perlu lain, konsepnya cukup ini aja ya. Jadi kalau misalnya aku punya Y sama dengan sin ya, 4X ditambah 2 berarti Y aksennya, bahasanya gini, sin diturunkan di diferensialnya cos, tetap dalamnya tetap dikali dalamnya diturunkan berarti 4. Selesai. Kipin lagi, tak kasih lagi. Kalau aku misalnya Y sama dengan sin ya, di sini adalah X kuadrat min 3X, berarti Y aksennya berapa? Gampang, sin jadi cos ya. Jadi cos berarti tetap dalamnya X kuadrat min 3X, dalamnya di diferensial, berarti Kipin tulis ya, sebenarnya harus tulis di belakang baru ditulis yang kedua kali supaya iri, hemat tempat ya. Sama dengan diferensial ini diturunkan berarti 2X min 3. Oke ya. Jadi cara penulisannya seperti ini. Jangan penulisannya ini ditaruh belakang, boleh taruh belakang terus nanti dikembali lagi di depan supaya punya alur gitu ya. Maksudnya gini ya, Kipin ulang lagi. Kalau aku punya Y sama dengan sin ya, Kipin agak lebih dalam lagi. Akar X kuadrat min 1 berarti Y aksennya. Nah, kita main gini ya, kita bermain. Kalau ini di buku paket ada, tapi kalau ini yuk mau ngapali lagi formula, habis waktunya ya. Kipin tulis kalau ada square root gini ya, diferensial sin square root, sin jadi cos, Kipin tetap tulis, tidak tak kasih space, tetap cos, tak pepet no, cos akar X kuadrat min 1 dikali diferensialnya ini, artinya apa? Ini kan artinya X kuadrat min 1 tutup kurung pangkat setengah. Betul ya? Diferensialnya ini setengahnya turun, betul? Tutup kurung pangkatnya berkurang 1, dikurangi 1 min setengah. Jangan lupa dalam kurungnya diturunkan adalah 2. Basic ya. Kata sin U, di dalam U ada pangkat. Oke ya, jadi duanya Kipin coret. Nah, baru cara nulisnya nanti Y aksen
sama dengan X-nya taruh di depan, berarti X cos square root di sini X kuadrat min 1 per ini pangkat min setengah turun ke bawah, berarti jadi akar X kuadrat min 1. Paham ya? Jadi konsep bermain kata sin seperti itu. Kipin, apakah kalau ini dalamnya kuadrat, dalamnya pangkat 3, dalamnya linier, dalamnya akar? Kipin, bagaimana kalau ini pangkat? Nah, ini formula berikutnya ya. Oke. Nanti kalau Kipin sudah berkembang, kata O ini sudah terhapus, nanti Kipin ulang kembali ya. Kalau tadi Kipin ngomong Y sama dengan U pangkat N. Ya, Kipin masuk kata U pangkat. Kalau ada Y sama dengan U pangkat N, berarti Y aksennya ini adalah ya, Y aksennya pangkatnya turun, U pangkat N min 1 dikali U aksen. Oke? Lah, teorema ini adalah teorema yang paling puncak di dalam trigonometri. Ya, paling puncak. Kipin bilang paling puncak. Kipin bener tak paling puncak? Secara basic loh ya, ini paling puncak. Kipin tulis gini, kalau aku punya Y sama dengan, ya aku punya Y sama dengan, katakanlah di sini sin pangkat NX. Oke ya, Kipin tidak bilang U ya. Kalau U boleh Kipin ganti kata U, Kipin kasih X dulu ya, supaya Anda ngerti. Cara penulisannya adalah Y aksen pangkatnya turun sin pangkat N min 1E ya, kata sin di diferensial itu menjadi cos X dikali X aksen. Nah, makanya formula ini ya adalah kalau Anda pelajari mungkin agak rancu. Nah, kalau Kipin lebih setuju kalau Kipin langsung kasih sin pangkat NU, karena kita puncaknya trigonometri itu nggak mungkin cuma X saja. Jadi kita main kata faktor U, berarti Y aksen X-nya sama dengan pangkatnya turun sin pangkatnya berkurang 1 tetap sin U, sin di diferensial menjadi cos U, kata U di diferensial menjadi U aksen. Ya, ini basic. Kipin kasih contoh. Kalau aku punya tadi Y sama dengan sin pangkat 4 di sini katakan 2X plus 3, berarti mau nyari Y aksennya Kipin tulis ya, Y aksennya sama dengan pangkatnya turun 4 sin berkurang 1, dalam kurungnya tetap 2X plus 3, sin di diferensial menjadi cos, dalam kurungnya tetap, dalam kurungnya di diferensial menjadi 2. Oke, berarti 2 dikali 4, berarti Y aksennya sama dengan 8 sin pangkat 3 2X plus 3 cos 2X plus 3. Nanti di sini permainannya di dalam identitas trigonometri. Jadi artinya nanti mungkin tutor kalian ngasih soal buktikan bahwa diferensial ini menjadi ini. Nah, itu sudah bermain mengenai identitas trigonometri. Kipin mau ngasih yang ini ya. Kipin mau ngasih yang ini. Tadi kalau kita membuktikan bahwa Y sama dengan secant X ya, Kipin mau membuktikan gini. Kipin tampilkan yang ini. Tadi Kipin mau membuktikan di sini sebentar. Ya, ini secant kuadrat X. Kipin mau membuktikan gini. Kalau ada Y sama dengan tadi bilang secant X itu adalah secant X tangen X, betul ya? Tadi Kipin membuktikan ini dari mana? Y sama dengan seper cos X ya. Terus Kipin pakai U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Nah, Kipin tampilkan di sini ya. Kipin tampilkan tidak memakai teorema ini kata. Nanti Kipin pakai ini U, ini adalah V, maka Y aksennya adalah U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat, karena Kipin berdasarkan basic. Sekarang Kipin, kalau Anda sudah belajar teorema nomor Y sama dengan sin pangkat N,
Kipin tampilkan di sini. Kalau aku punya Y sama dengan secant X, berarti sama dengan sepercos X, berarti Kipin bisa naikkan adalah cos pangkat min 1X. Maka Y aksennya adalah pangkatnya turun min, naikkan adalah cos pangkat min 1X. Maka Y aksennya adalah pangkatnya turun min 1, cos pangkat dikurangi 1 berarti min 2X, cos di diferensial itu menjadi min sin X. Ya Kipin ulang lagi. Kalau tadi Kipin tulis aksennya 0 dikali 0 cosnya hilang, min V aksen min sin X pakai perperan ya tadi ya. Tadi di sini agak panjang lebar. Nah, kalau kita memakai teorema formula yang ini sin pangkat n kata u pangkat n, berarti Kipin tulis gini. Sepercos X, Kipin naik ke atas, cos pangkat min 1, pangkatnya turun, ya, cosnya tetap, pangkatnya dikurangi 1 min 2, betul? X, turunannya cos X itu adalah min sin X. Terus Anda tanya, loh Kipin, kita kan baru belajar sin, kita nggak belajar cos. Kipin sudah bilang, basic kata sin itu sama dengan cos. Jadi, yuk jangan bingung, kalau ini tak ganti cos pangkat NU, berarti misal Kipin tulis di sini, ya. Kadangkala para peserta, kadangkala muridnya Kipin ngomong, loh Mister sudah ngajari sin, belum ngajari cos. Sama konsepnya, Y sama dengan cos pangkat NU, ya, berarti Y aksennya pangkatnya turun, cos pangkatnya berkurang 1, betul? Cos di diferensial itu adalah min sin U, betul? Ya di cos di diferensial min sin U dikali U aksen. Jadi masa Kipin mau uraikan kalau sin pangkat NU gimana, cos pangkat NU bagaimana, kalau tangan pangkat NU bagaimana, kalau sekan kuadrat N pangkat U bagaimana, kan panjang lebar, tidak mungkin toh. Jadi yuk pelajari konsepnya, nanti Kipin kembangkan, coba nanti Kipin kembangkan ya. Jadi pangkatnya turun min 1 cos pangkat min 2X, itu diferensial daripada cos X itu min sin X, min kali min plus, berarti Kipin tulis sin X per cos kuadrat X. Dan berarti Kipin tulis di sini sin X per cos X dikali cos X. Lah, ini loh namanya tangan X, ini namanya secant X. Terbukti ya. Jadi dengan metode ini kita lebih cepat. Kipin lanjut ya. Kipin kasih lanjut ya. Kipin lanjut. Jadi basicnya tetap sin, cos sama tangent ya. Kipin hapus semuanya, papanya supaya pergi. Kipin ajak bermain-main kalau bagaimana kalau ada tangan. Nanti Kipin kalau nggak nuntut waktunya, Kipin nanti akan lab sendiri lagi mengenai latihan soal ya. Jadi Kipin kasih langsung soal ini saking Kipin supaya jadi e-book, supaya cara penjelasannya bagaimana kalau eksponen, bagaimana trigonometri supaya Anda kena ya. Lanjut Kipin tulis. Kalau misalnya aku punya tak kasih contoh ya, enggak tahu nomor berapa. Kalau misalnya Kipin kasih Y sama dengan mungkin kita tulis kalau tadi secant X secara basic Kipin tulis diferensialnya adalah secant X tangan X ya. Oh Kipin tolong dong, kalau aku punya secant X pangkat 4 di sini X kuadrat plus 2. Anda tahu enggak? Ini basic secant X ya, secara ilmu dari basic ketemu secant X menjadi secant X tangan X. Nah sekarang aku tanya, aku kalau punya Y sama dengan secant pangkat 4U, ini sama aja. Kalau umpama ini tak ganti N ya, ini tak ganti N. Nah, karena Kipin tadi ngomong basicnya di sin. Nah kalau ini secant pangkat N, masa aku mau nuliskan rumus ya? Ya kalau tak tuliskan rumus kan jadi gini, Y aksen berdasarkan dari sin, pangkatnya turun, secantnya tetap pangkat N-1U, diferensialnya dari secant, diferensialnya daripada secant, diferensialnya daripada sin, ini cos U. Kalau ini secant, ya secant U kali tangan U dikali U aksen. Ya, betul ya? Kalau kita belajar sin, kalau sin berarti pangkatnya turun N, sin pangkat N-1U, diferensialnya sin,
itu cos U. U kali U aja. Nah kalau ini pangkatnya turun, sekan pangkat N-1, diferensialnya sekan, ini loh. Kalau ini U ya U. Itu yang wajib Anda pelajari. Ya, jadi jangan dihafal formulanya, mati. Ya apa namanya konsepnya ya. Jadi kita bermain matematika konsep supaya Anda mengerti. Ya, Pipin tulis di sini berarti Y aksennya sama dengan pangkatnya turun berarti 4. Berapa? Sekan. Oh, pangkatnya berkurang 1, X kuadrat plus 2. Sekan itu diferensialnya apa? Oh, sekan X tangan X. Oh, berarti sekan X kuadrat plus 2 tetap, tangan X kuadrat plus 2 tetap, dikali dalamnya diturunkan adalah 2X. Lah, kan enak cara belajarnya begini. Oh, 2X digabung dengan ini berarti Pipin tulis aksennya adalah 4 kali 2X berarti 8X. Sekan pangkat 3 ini sekan berarti nanti jadi sekan pangkat 4X kuadrat plus 2 dikali tangan X kuadrat plus 2. Lewat. Ya, sebentar. Untungnya Pipin noleh begini ya. Sorry, ada dari TikTok ya. Oke, lanjut Pipin tulis ya, lanjut. Kalau misalnya aku punya Pipin, tapi ini kalau kita ngomong sekan, tolong dong, bagaimana kalau soalnya itu tangan? Sama, tidak beda, benar Pipin bilang tidak beda, Pipin kasih. Kalau aku punya Y sama dengan tangan, pangkat 6, 4X plus 2. Ya, tangan loh, Pipin kasih. Oh, kalau Y aksennya berapa? Sama, pangkatnya turun, tangan pangkatnya kurang 1, 5, 4X plus 2. Diferensialnya daripada tangan itu adalah sekan kuadrat, dalamnya tetap 4X plus 2, dalamnya diturunkan di diferensial menjadi 4. Ada? Taruh 4 dikali 6 berarti Y aksennya adalah 24, tangan pangkat 5, 4X plus 2, di sini sekan kuadrat 4X plus 2. Oke, coba Pipin kasih, coba Pipin kasih contoh beberapa soal ya, sebentar. Oke, sebentar. Oke, Pipin coba kasih. Di sini ada soal pembuktian mungkin ya. Oke, supaya nalarnya masuk. Jadi formulanya sudah lengkap ya. Jadi formulanya sudah lengkap, tinggal satu ya. Menurut Pipin itu bukan formula, cuma Pipin mau ajak bermain-main. Tapi sebelumnya Pipin mau mengkuatkan dulu di ilmu di sini ya. Di sini ada contoh, Pipin kasih aja nomor 1 ya. Di sini ada soal dari sekolah swasta, Fx sama dengan min 1/20 ya. Min 1/20 sin pangkat 5, di sini ada 4X ya, ditambah 1/12 ya, sin pangkat 3 4X, betul, dikurangi 1/16 ya, sin 4X. Ini harus jeli ya, kadangkala penulisan salah seperti kemarin di trigonometri di episode keberapa, episode ke-15 sampai Pipin bikin kontennya, oh ada yang salah ya. Ya betul, terima kasih, Pipin ucap terima kasih kalau koreksi justru Pipin terima kasih ya. Fx sama dengan ini disuruh proof ya, buktikan ya, buktikan kalau f aksen x sama dengan min 1/4 cos 4x dikali cos, wah ini Pipin nggak tahu ini, cos kuadrat 8x kalau nggak salah ya. Nah, kalau ada soal seperti ini disuruh membuktikan, aku nggak tahu ini soal ini benar atau nggak tahu. Aku disuruh buktiin ini ya, kalau salah ya mungkin bisa Pipin yang salah jawab, bisa juga gurunya yang ngasih tutornya yang ngasih soal yang perlu dikoreksi ya. Kita jawab aja santai ya. Jawab kita nulis. Pipin kalau kita jawab gini, langkah pertama apa? Kadangkala bingung, para peserta bingung, para siswa itu bingung. Oh ini sudah basic belum? Oh ini basic. Karena penjumlahan biasa basic, jangan khawatir. Bukan perkalian berarti ini di diferensial sendiri, ini di diferensial sendiri, ini di diferensial, bukan digabung ya. Ini basic. Jadi Anda harus belajar sesuai dengan aljabar. Di aljabar kan Pipin kasih
kalau bagaimana satu, yang kedua berkembang sampai ke teorema kelima kalau ada penjumlahan atau pengurangan sampai ke teorema nomor 6 dan 7 ya. Itu urut. Nah, ini sudah basic lah. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Kadang-kala peserta bingung, kok perlu digabung atau enggak? Nah, gitu ya. Itu dulu basic belum. Oh, ini basic. Karena penjumlahan biasa basic. Jangan khawatir. Bukan perkalian berarti ini di diferensial sendiri, ini di diferensial sendiri, ini di diferensial. Bukan digabung. Ya, ini basic. Jadi Anda harus belajar sesuai dengan aljabar. Di aljabar kan Kipin kasih kalau bagaimana satu, yang kedua berkembang sampai ke teorema kelima kalau ada penjumlahan atau pengurangan sampai ke teorema nomor 6 dan 7 ya. Itu urut. Nah, ini sudah basic lah. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Kadang-kala peserta bingung, kok perlu digabung atau enggak? Nah, gitu ya. Itu dulu yang dicerna. Oke, lanjut Kipin. Jawab. Berarti F aksen X-nya sama dengan Kipin langsung. Min 20 sin pangkat 5. Pangkatnya turun. Min 5/20 Kipin tulis. Wah, kayaknya enggak cukup di sini. Ya. Kipin hapus, Kipin geser ke sini ya. Kayaknya enggak cukup ya. Kayaknya enggak cukup. Jadi Kipin geser ya. Berarti F aksen X-nya sama dengan ya. Pangkatnya turun min 5/20 sin pangkat 5 berkurang 1 4x sin X menjadi cos 4x 4x menjadi 4. Basicnya kalau Kipin jawab itu seperti ini. Lanjut ya. Pangkat 3 sin pangkat 3 turun berarti 3/12 sin pangkat berkurang 1 2 4x sin menjadi cos 4x dalamnya menjadi 4. Oke, lanjut ya. Oh, kalau ini untung ya, cuma sedikit tak beres ini ya. Min 1/16 sin jadi cos 4x dikali 4. 4 dari mana? Turunannya ini. Ya, lanjut Kipin tulis. Ya, Kipin tulis lanjut. Min 5/20 berarti menjadi min 1/4. Oke? Oh, min 1/4 tapi ini hilang sekalian ya. Coret aja. Oke? Berarti menjadi min sin pangkat 4x cos 4x. Paham ya? 45 20 dengan 20 hilang min 1 ya. Kalau nanti salah komen aja, no problem. 3 4 12 hilang berarti Kipin tulis, Kipin gak coret ya supaya cantik, sin kuadrat 4x cos 4x supaya gak bingung, banyak coretan bingung. Oke ya, lanjut Kipin tulis 4/16 berarti min 1/4 cos 4x. Betul ya? Wih. Terus gimana Kipin mau jadi buktikan seperti ini Anda harus cakap. Anda harus cakap, artinya teorema daripada trigonometri Anda harus cakap. Kipin tulis saja nalar. Yang Kipin tulis, yang Kipin tak kerjakan dulu. Yang jelas pasti ini dong. Kok enggak ini Kipin? Kok enggak ini dengan ini? Aku tak lihat ini ono cos, ini ono cos, ini ono sin, ini ono sin kuadrat. Ya, sama-sama sin kuadrat, di sini sin pangkat 4. Tapi kalau aku cuma ini dengan ini, keluarnya cuma cos 4x percuma. Oke, jadi nalarnya harus tahu kapan aku tak gabung ini dengan ini atau ini dengan ini. Ya, lah tak gabung antara ini dengan ini. Ya berarti cos 4x sin kuadrat Kipin tulis di sini sin kuadrat 4x, terus ini cos 4x buka kurung. Kalau ini sin kuadrat tak keluarkan pangkat 4 berarti jadi min sin kuadrat. Ya. Nah, terus kalau ini tak keluarkan berarti di sini tinggal 1 tutup kurung min 1/4 cos 4x. Nah, jadi Anda harus wajib ngerti kapan sing disederhanakan, kapan yang dikeluar atau enggak. Nah, secara trigonometri Anda tahu penulisan min sin kuadrat tambah 1 ini jelek. Kipin uraikan dulu. Jadi sin kuadrat 4x di sini cos 4x buka kurung. Ini Kipin ukir ya. Kipin oper berarti jadi 1 min sin kuadrat x. Nah, cara penulisan seperti ini kan kelihatan cantik ya, artinya cantik. Anda lihat gini, kita punya teorema trigonometri kalau sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu 1. Artinya gini, kalau aku punya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1.
Kalau umpama ini tak pindah ke sini, berarti cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Sebenarnya Anda sudah belajar level ini, berarti level ini sudah di atas angka. Ya. Jadi Anda tidak perlu memakai teorema ini. 1 min sin kuadrat Anda sudah langsung tahu. Gitu ya. Tidak perlu main penguraian ya. Jadi Kipin berharap ilmu ini harus sudah kencang. Berarti Kipin tulis di sini jadi sin kuadrat 4x cos 4x 1 min sin kuadrat itu menjadi Kipin heran kenapa kok bisa jadi sin pangkat 2x ya. Kipin kelihatan ada yang salah, kayaknya ada yang salah karena di sini gak ada faktor x. Nah kayak gini ya. Kalau kita live gini juga faktor ke tingkat ketelitian ya. Jadi Anda perhatikan kelihatan Kipin bisa tahu ada yang salah. Kenapa kok bisa Kipin tahu ada salah? Nah jadi kalau misalnya ada salah setiap live, Anda DM aja ya, Anda DM aja, nanti Kipin bisa koreksi ya. Seperti di trigonometri seri 15 itu ada yang komen, oh ini bukan gini ya. Ya mungkin karena Kipin langsung ya Kipin welcome. Ada yang mengoreksi, terima kasih. Kayak gini nih ada yang salah. Salahnya di mana? Anda tahu enggak? Salahnya di sini. Ini bukan X, tapi 4X. Sin kuadrat 4x keluar ya, sin kuadrat 4x tetap dong ya. Ini plus 1 ya, kayak gini. Hal kayak gini sepele, kelihatan ya. Kalau diteruskan Anda nanti nggak bisa bukti, nanti tambah lebih ribet ya. Untung lebih diketahui lebih di awal. Ini Kipin oper, Kipin rotir berarti 1 min sin kuadrat 4x ya. Jadi min 1/4 cos 4x, oke. 1 min sin kuadrat tadi Kipin sudah bilang sama dengan cos kuadrat 4x. Betul ya? Nah, Anda lihat di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, cos kuadrat 4x sama cos 4x, berarti Kipin bisa menjadi cos pangkat 3 4x. Paham ya? Nah, lumayan. Sampai di sini loh kok tidak terbukti seperti ini Kipin. Nah ya nggak tahu. Nah ini wajib dipelajari kalau kayak gini. Loh kok nggak bisa, kok nggak sama Kipin. Loh Anda santai ya. Namanya kalau umpama Kipin disuruh diferensialkan f aksen ini berapa, ya Kipin jawab ini selesai. Makanya sebentar Kipin mohon Pak minta izin minum ya. Oke, ya. Jadi kalau Kipin disuruh diferensialkan ya jawab ini selesai. Tapi para guru itu kadang males. Artinya gini, lebih baik aku cari hasil pembuktian f aksen x final answernya, supaya setiap para murid juga bergelut di dalam identitas trigonometri. Daripada dijawab gini nanti si anak ada yang jawab ini, anak yang kedua bisa jawabnya ini, anak ketiga bisa jawab yang ini, yang jadi gurunya, jadi tutornya kerepotan untuk memeriksa ya. Oke ya, kalau kayak gini proof gini bagus, ini gurunya instan ya. Jadi kamu gak bisa buktiin berarti salah. Lanjut, apa yang kita lakukan? Gampang, Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis sin 4x cos 4x, Kipin kasih ini tutup kurung kuadrat, masih sisa cos 4x. Terus Anda bertanya, kenapa Kipin bisa berpikir seperti ini? Anda harus tanya, kenapa kok Kipin bisa berpikir seperti ini? Loh, aku punya logiknya begini. Kenapa kok tadi Kipin bisa tahu ini salah? Aku tahu salah tadi. Ini 4x kok ini x. Berarti ada something. Oh, ternyata salah di sini. Ya, jadi connect gitu loh ya. Jadi jangan langsung dikerjakan. Kita bisa tahu langsung gitu ya. Jadi kalau Anda sudah tahu konsepnya, Anda pasti bisa tahu ya. Nah, lanjut gini. Kenapa aku kok bisa mikir ini sin 4x cos 4x tutup kurung kuadrat? Terus ini dipisah lah ya kan. Ini kan sin pangkat 2 cos pangkat 2 dijadi. Kenapa kok bisa tutup kurung gini? Nah, Kipin kasih gini. Ya. Karena Kipin lihat di sini ada 8x. Kenapa bisa mikir gini? Kipin punya teorema. Kalau sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Kalau sin x cos x gini.
2-nya Kipin oper ke sini berarti jadi sin 2x per 2. Oke, betul ya? 2 naik turun ya. Nah, maka Kipin beja. Kalau ini sin x cos x berarti ini sin 2x. Kalau ini sin 2x cos 2x, ini sin 4x. Kalau ini 4x cos 4x berarti di sini 8x. Sin 2x. Kalau ini sin 2x cos 2x, ini sin 4x. Kalau ini 4x cos 4x berarti di sini 8x. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Berarti Kipin bisa tulis di sini adalah cos 8x per 2 tutup kurung kuadrat cos 4x dikurangi 1/4 cos 4x. Nah, ini dulu Anda pahami dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Kipin naik ke atas ya. Di rumah ini Kipin hapus, Kipin naikkan atas. Kipin naikkan atas, Kipin geser ke sini ya, Kipin geser ke sini ya. Kipin geser berarti menjadi gini. Nah, panjang soalnya. Setengah dikuadratkan berarti Kipin jadi 1/4 ya, 1/4 cos kuadrat 8x dikali cos 4x ya, dikali cos 4x min 1/4 cos 4x ya. Kipin geserin dulu, oke? Terus langkah yang Kipin kerjakan, kata 1/4, kata cos 4x, kata cos 4x Kipin keluarkan 1/4 cos 4x buka kurung, Kipin tulis adalah cos kuadrat 8x dikurangi 1. Betul ya? Wih, kok enggak terbukti? Makanya Kipin bilang ini pangkat 2 ya. Nah, ya enggak tahu ini yang nulis ya nanti Anda bisa cek ya, ada salahnya di mana. Kipin welcome aja, no problem, oke? Lanjut ya. Kata cos kuadrat 8x min 1 kan jelek. Kipin minnya keluarkan berarti min 1/4 cos 4x di sini buka kurung 1 min cos kuadrat 8x. Ini ya, betul ya. Oke, lanjut Kipin tulis ya. 1 min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat 8x. Ya. Loh, kok enggak sama Kipin? Ya, aku enggak tahu. Ya. Kenapa kok enggak sama? Aku enggak tahu. Kipin jawabannya sin kuadrat 8x. Aku enggak tahu. Nanti coba Anda koreksi pelan-pelan ya. Anda koreksi pelan-pelan. Ada yang salah, Anda bisa DM ke Kipin ya. Kalau Kipin sudah lihat kayaknya benar ini turun 4 ya. 3/12 sin menjadi cos ya, sin ini menjadi cos ya, betul ya. Ya, ini jadi sin. Kalau salah sudah dari start awal sudah kelihatan ya. Jadi kita lihat apakah ini yang jadi masalah, apakah ini cos kuadrat ataukah ini sin. Nah, ini perlu dikoreksi ya. Oke ya, no problem ya. Jadi kita coba lagi 5 per ini sin pangkat berkurang 1 pangkat 4 ya, sin jadi cos. Terus ini 3/2 sin pangkat 2 sin jadi cos, sin 4x jadi ini. Sudah benar ini cos 4x ini dikeluarkan berarti min sin kuadrat ini 1 min sin kuadrat cos kuadrat ya, cos kuadrat ini sin ya. Kipin tulis, Kipin coba berusaha menemukan ya, mungkin ada yang salah, cos pangkat 2 dengan cos 4x ini cos pangkat 3 ya, sin dengan cos ini Kipin tulis tutup kurung pangkat 2 ini pangkat 3 ini stay tetap ya di sini. Oh my god, Kipin yang salah. Ada yang salah ya, kelihatan ada yang salah ya. Ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Anda perhatikan. Ada yang salah ya. Loh, kok enggak sama? Ada yang salah. Nah, makanya Kipin bilang Anda harus juga teliti di sini ya. Ada yang salah. Kipin kelihatan ada yang salah. Ya, ada yang kelihatan. Kipin kelihatan di tag. Kipin tulis di sini. Kipin hapus ini ya. Kipin hapus. Ada yang salah.
ada yang salah. Anda perhatikan di sini. Tadi Kipin bilang kalau sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Kalau umpama ini sin x cos x, oke, ya. Kalau ini sin x cos x, berarti duanya pindah ke bawah, berarti sin 2x per 2. Lah, kalau aku punya di sini sin 2x cos 2e, berarti di sini menjadi sin 4x per 2. Betul ya? Betul ya? Kalau aku punya di sini adalah sin 4x cos 4e, ya berarti di sini harusnya sin 8x per 2. Lah, Kipin tulis cos 8x. Lah, ini harusnya sin. Oke ya. Jadi sin 8x tutup kurung 2. Anda paham ya? Harus tahu. Kalau ada yang salah coba dikoreksi. Maka Kipin bilang salahnya apa, karena tutornya atau karena Kipinnya ya. Ya ternyata Kipinnya sin 4x cos 4x, ya sin 8x dibagi 2 dong, berdasarkan teorema yang seperti ini. Lanjut ya. Berarti Kipin tulis di sini ya. Kipin coba buktikan lagi ya. Setengah dikuadratkan berarti menjadi 1/4 sin ya. Sin kuadrat 8x. Dari mana? 2 setengah dikuadratkan 1/4, ini kurungnya dibuka, berarti sin kuadrat 8x ada cos 4x dikurangi 1/4 cos 4x. Oke ya. Lanjut Kipin tulis 1/4 cos x nya tak keluarkan, min 1/4 cos x nya nanggung. Min 1/4 cos x nya Kipin keluarkan, berarti satu-satu aja. 1/4 cos 4x nya Kipin keluarkan, berarti di sini tinggal sin kuadrat 8x, min 1/4 cos x nya dikeluarkan, tinggal min 1. Jelek penulisan trigonometri, harus 1 min ya. Berarti minnya Kipin keluarkan, min 1/4 cos 4x, keluar min 1, berarti ini jadi 1, keluar min 1, di sini jadi min sin kuadrat 8x. Nah, baru dari sini kita nulis min 1/4 cos 4x, 1 min sin kuadrat itu sama dengan cos kuadrat 8x. Proof. Oke ya. Jadi cara penulisannya seperti itu, berarti sama sekarang ya. Tapi tidak sama karena salah ya. Harus teliti konsepnya, harus teliti ya. Kipin kasih lagi soal berikutnya ya. Kipin kasih lagi ini dari ini. Habis ini Kipin masuk ke namanya, kalau enggak nuntut latihan, nanti Kipin buka live khusus untuk latihan ya. Kipin buka live khusus untuk latihan diferensial trigonometri dan eksponen. Oke ya. Nomor 2. Oke ya. Habis ini Kipin masuk ke basic ya. Oke, fx sama dengan cos pangkat 5 ya. Ya lumayan ya soalnya. Cos pangkat 5 8x sin kuadrat 4x dikurangi cos kuadrat 4x ya. Dia bilang pro, buktikan ya, buktikan kalau f aksen x ya itu sama dengan 16 sin 16x, ini tulisannya berapa ini? Cos kuadrat 8x, cos kuadrat 8x. Anda disuruh buktikan ya. Kalau Kipin bilang sih gurunya oke lah, jago, artinya enak dikasih dalam bentuk pembuktian begini, jadi tidak usah panjang lebar. Kipin tulis ya. Kalau Anda dapat soal seperti itu, langkah apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Apakah sudah basic belum? Oh basic. Oh aku tak kerjakan seperti ini, aku pakai upper V. Jangan dulu. Ingat, apakah soal ini bisa disederhanakan atau enggak? Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu sebelum Anda diferensial. Kalau Anda diferensial ini U, ini V, U aksen kali V min V aksen kali U, susah loh. Apalagi ini ada pangkat 5. Ya, apalagi itu ada pangkat 5. Jadi kita kerjakan dengan apa namanya yang sederhana dulu, disederhanakan dulu ya. Kipin tulis di sini fx sama dengan cos pangkat 5 8x
per sin kuadrat 4x min cos kuadrat 4x. Oke, lanjut ya. Oke, Kipin sederhanakan dulu. Sin kuadrat 4x min cos kuadrat 4x ini bisa disederhanakan. Artinya apa? Kipin keluarkan gini. Ya, fx sama dengan, aku belum pakai f aksen, cos pangkat 58x. Oke, minnya tak keluarkan, beraksen cos pangkat 58x. Oke, minnya tak keluarkan, berarti jadi cos kuadrat 4x dikurangi sin kuadrat 4x. Gini kan, ya tak keluarkan. Nah, kalau setelah tak keluarkan, minnya naikkan atas saja supaya enak ya. Minnya naikkan atas satu persatu, minnya naikkan atas supaya enggak di bawah ya. Minnya naik atas, boleh Kipin, boleh ya, supaya penulisannya enak gitu ya, dilihat mata itu enak. Cos kuadrat 4x min sin kuadrat 4x. Nah, secara ilmu identitas trigonometri, Anda punya formula. Kalau cos kuadrat x min sin kuadrat x itu nilainya adalah cos 2. Ya. Loh Kipin, aku ndak apa loh ya. Kalau Anda sudah bermain seperti ini, level identitas Anda harus ngerti. Kok Anda nggak ngerti ini, Anda bisa tengok di trigonometri Kipin ada trigonometri jenis yang kedua. Ya, nggak tahu Kipin sudah ngadakan live itu atau belum ya. Kayaknya sudah, tapi belum lengkap ya. Oke, ya. Makanya Kipin butuh waktu sekitar setengah tahun untuk melengkapi materi-materi semuanya. Oke, lanjut ya. Kipin tulis min cos pangkat 58x, berarti kalau ada cos kuadrat min sin kuadrat itu menjadi cos kuadrat x sin kuadrat x menjadi cos 2x. Kalau cos kuadrat 4x min sin kuadrat x berarti menjadi cos 8x. Kan enak. Oh, berarti fx-nya adalah tak coret, berarti min cos pangkat 48x. Loh, kalau sudah gini ya basic dong, tinggal tak diferensial, pangkatnya turun min 4, cos pangkatnya berkurang 1 jadi 3, diferensialnya cos adalah min sin 8x, dalamnya diturunkan menjadi 8. Bahasanya seperti ini. Pangkatnya turun, dia tetap cos ya. Nilai cos didiferensialkan jadi sin, di dalamnya sin menjadi 8. Urut, jadi punya iramanya ya. Jadi min 4 kali min kali 8 berarti f aksen x sama dengan 32 cos pangkat 38x sin 8. Loh, kok enggak sama Kipin? Oh, nanti dulu ya. Kayaknya kalau ini di sini ada sin 16x itu menjadi teorema seperti ini. Anda lihat ya. Kipin tulis di sini 16 dikali 2 cos 8x sin 8x berarti ini cos kuadrat 8x. Kipin pecah menjadi gini ya. Kipin pecah menjadi gini. 32 jadi 16 kali 2, cos pangkat 3 Kipin sisakan 1, sin tetap, cos kuadratnya Kipin taruh ke sini. Kenapa? Karena kita punya teorema kalau sin 2x itu adalah 2 kali sin x cos x. Oke ya. Kalau aku punya di sini adalah 2 sin ya, 2 sin 8x cos 8x, 2 sin x cos x itu sin 2x, berarti kalau 2 sin 8x cos 8x itu sama dengan sin 16. Oke, berarti Kipin tulis di sini adalah sin 16 ya, dikali cos kuadrat 8x berarti itu. Oke ya, jadi Anda bisa tahu harus ada urut-urutannya, langkahnya harus tahu ya. Berarti menjadi 16, ini 16x. Oke? Paham ya? Paham ya? Jadi 16. Kok bisa ini 16 ya, jadi 16x ya, 2 cos 8x sin 8x berarti sin 16x cos kuadrat 8x kurang kata x. Oke? Ya, paham ya kurang lebih? Kipin kasih Kipin kasih lagi ya. Kipin kasih contoh lagi.
di sini ya nomor 3. Ini dari Ipin lupa ini dari school mana ya. Ipin kasih yang ketiga. Ya, Ipin kasih yang ketiga. Di sini ada tulis fx sama dengan. Nah, sebentar lagi Ipin masuk apa kata sesuai dengan VT-nya Ipin ya. Len. Nah, kita masuk len. Kalau ada len, di sini ada buka kurung sin x per 1 min cos x. Oke, ya. Dia bilang show ya, tunjukkan ya, tunjukkan kalau f aksen x, show that f aksen x sama dengan min cosec x. Keren ya gurunya ini, keren Paul. Lah masalahnya ini betul atau tidak kita tidak tahu. Kamu disuruh tunjukkan bahwa f aksen x yang sama dengan seperti ini ya. Ipin hapus ya. Jangan khawatir nanti kalau masalah sudah terhapus Anda bisa dengarkan di record. Ipin selalu bagikan di record ya. Oke ya, karena misi dan visinya ini cukup satu untuk mengadakan live supaya menjadi satu itu ya, supaya kalian bisa baca mendengarkan secara spontan terus menerus ya, tidak perlu dicatat, Anda tinggal mendengarkan aja. Oke, lanjut. Tunjukkan kalau fx sama dengan len x ini menjadi f aksen min cos x. Caranya gimana? Ipin jawab. Nah ya, fx sama dengan len buka kurung sin x per 1 min cos x. Kalau Ipin bilang berdasarkan sifat daripada log, sifat daripada len, aku tidak suka ada perperangan. Jadi kalau aku mengerjakan ya, aku nunggak begini, fx sama dengan len sin x. Loh, ya kan? Oh, kalau ada diper berarti dikurangi len 1 min cos x. Ini basic. Setelah sudah basic seperti ini, baru kita bikin f aksen x. Rumusnya apa? Tadi Ipin sudah kasih kata len. Rumusnya len 1 per u. Berarti 1 per sin x dikali u aksen. Diferensial daripada sin itu adalah cos x. Oke? Min 1 per u. 1 per u. 1 per 1 min cos x. Diferensialnya daripada ini 1 0, cos x itu jadi min sin x, ada min berarti jadi plus sin. Oke, berarti Ipin tulis f aksen x-nya adalah, oke, Ipin ulang lagi, diferensial daripada ini 1 per u, u-nya 1 min cos x dikali u aksen, turunannya ini 1 hilang, cos x di diferensial min sin x. Min sin x di sini ada min jadi plus sin x. Depannya min ya tetap min. Oke? Cos x per sin x Ipin tulis cos x per sin x. Terus Anda tanya, Ipin kok enggak dijadi noko tangan? Ipin enggak suka. Ipin sudah bilang dari awal basic daripada trigonometri hanya sin cos tangent. Ipin tidak akan berubah menjadi cotangent, enggak akan, enggak dong. Ini pun Ipin tetap tulis min sin x per 1 min cos x. Nah, terus langkah apa yang kita kerjakan sama seperti Anda. Anda nalar. Kalau Anda punya soal setengah ditambah seperempat, langkah apa yang kamu lakukan? Samakan penyebut. Ini juga sama. Berarti f aksen x-nya adalah samakan penyebut. Ya, kadangkala siswa itu tidak mengerti langkah berikutnya gimana. Nalar. Anda harus belajar nalar dari bahasa. Ipin saking belum bikin yang di level SMP ya, jadi teknik dari perhitungan, jadi supaya tahu cara, oh kalau aku gini lanjutnya gimana, jadi punya nalar gitu ya. Nggak hanya soal numerik ya, bukan soal numerik, tapi di soal-soal lain Anda harus mengerti konsepnya. Ipin pamit minum dulu ya sebentar. Langkah berikutnya Anda kalikan silang ya, sama penyebut dikali silang. Ipin langsung boleh cos x, Ipin tulis saja cos x ini bagi ini berarti kali silang, Ipin tulis saja 1 min cos x ya supaya tahu ya. Min ini kali ini berarti sin kuadrat x. Nah, lanjut ya. Ipin tulis di sini f aksen x sama dengan cos x kali 1 berarti cos x, cos x kali min cos x berarti min cos kuadrat x, di sini min sin kuadrat x, oke, per
di sini adalah sin X, di sini 1 min cos X. Oke, lanjut Kipin tulis ya. Sama dengan, oh my god, Kipin tulis ini boleh kah? Cos X. Anda lihat, nanggung ini ya kalau Kipin tulis min buka kurung cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Kipin kenapa kok dijadikan min dikeluarkan? Mungkin Anda bertanya secara spontan, Kipin kenapa kok minnya dikeluarkan loh? Kenapa kok minnya dikeluarkan loh? Aku punya teorema, kalau cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu nilainya 1. Basic. Di logik Anda ini sudah harus di pikiran Anda sudah nalar itu. Ini sudah harus imajinasi Anda harus tahu, oh kalau ini cos kuadrat X tambah sin kuadrat X 1, kalau aku nulis gini, langgung. Aku langsung nulis nilai cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu 1, ada min, berarti min 1. Boleh ya? Langsung seperti ini ya. Berarti Kipin langsung tulis per sin X, buka kurung 1 min cos X. Nah, nilainya ini dengan ini bisa dicoret, tinggal kasih bintang. Terbalik kan? Betul kan? Min 1 per sin X itu adalah min cosec X. Betul kak? Oh, proof. Ya, oke? Ya, cos X min 1, 1 min cos X min 1. Kok Kipin dari mana min 1? Lah ini dikeluarkan. Minnya dikeluarkan, berarti cos kuadrat X tambah sin kuadrat X ya. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X 1, ada min, berarti min 1. Oke? Ya, jadi ini tak tulis lagi panjang lebar nanti ya konsepnya. Jadi permainannya seperti itu. Oke? Ya, Kipin kasih 1 lagi, habis itu tak masuk ke yang namanya arkes konsepnya ya. Di sini ada soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Jadi basic ada harus paham di sini ya. Di sini ada soal nomor 4, dia bilang gini, menarik di sini ada fx sama dengan tangan pangkat 4 2x min 1 dibagi sekan pangkat 4 2x ya. Dia bilang kalau f double aksen x itu sama dengan a cos bx. Ditanya find nilai value a plus b. Keren ya, keren ini ya. Soalnya dia ngomong apa? No problem, kata diferensial kedua. Yang jadi pertanyaan begini, Kipin langkah pertama aku gimana? Apakah aku perlu sederhana atau tidak? Nah ya, apakah aku pakai U per V? Ya Anda harus cakap. Ya Anda harus cakap. Apakah aku pakai U per V? Yuk, kalau mau pakai U per V, kadang-kala siswa gini loh. Oh ini soal pembagian, berarti aku pakai U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat, selesai. Oh ribet. Kalau aku nggak mau kasih konsep seperti itu. Anda amati dulu apakah bisa disederhanakan atau tidak. Yang dikatakan sederhana atau tidak itu gimana? Basic daripada identitas Anda tahu. Apa? Kipin kasih identitas. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nalar. Anda harus tahu satu. Yang kedua, tangan kuadrat X ditambah 1 itu adalah sekan kuadrat X. Yang kedua, kalau tangan kuadrat X ditambah 01 itu adalah kosekan kuadrat X. Ini basic. Ini aku minta kamu hafal. Ya. Aku minta kamu ini hafal. Konsep ini konsep. Terus ada lagi cos kuadrat X min sin kuadrat X itu sama dengan cos 2. Ini basic konsep, ini Anda harus paham. Paham lah. Ya, kalau Anda tidak paham itu tidak bisa. Anda harus paham itu. Nah, terus aku mengerjakan apa Kipin? Apa aku bisa dirubah kayak gini? Lihat Anda perhatikan. Itu pangkat 4. Aku nulis. Pangkat 4 bisa tak tulis menjadi tangan kuadrat 2x min 1. Tangan kuadrat 2x plus 1. Nah, per Kipin tulis sekan pangkat 4 2. Nah ya. Habis di situ Anda perhatikan. Loh, kita punya tangan kuadrat X tambah 1 sekan kuadrat X. Berarti aku bisa nulis gini ya Kipin. Fx sama dengan tangan kuadrat 2x min 1. Tangan kuadrat ditambahkan 1 berarti menjadi sekan kuadrat 2x.
lumayan kan? Begini kan lumayan, secant kuadrat 2. Secant pangkat 4. Nah ya, habis dari sini Anda lihat, oh bisa disederhanakan, bisa dong ini tak sederhanakan. Nah kan lumayan. Kalau ini disederhanakan, berarti Kipin tulis di sini ada tangan kuadrat 2x min 1 per secant kuadrat 2. Nah, terus Anda bilang, oh kalau sudah sampai seperti ini, aku bisa sederhanakan lagi. Ya kadang kala ada sih ngomong gitu, bisa disederhanakan lagi dah. Nah, bisa, kalau Anda mau sederhanakan lagi bisa. Loh kok bisa Kipin? Oh bisa, Anda mau sederhanakan bisa. Bisa nggak kira-kira? Anda perhatikan, ini basic tangan kuadrat plus 1. Ini loh bukan tangan kuadrat plus 1, tapi ini adalah tangan kuadrat min 1. Nah, coba, terus langkah apa yang perlu kita lakukan? Kipin bilang gini, Kipin sudah bilang dari awal, basic daripada trigonometri itu cuma sin, cos, sama tangent. Itu basic sudah. Nah, hal seperti ini, secant pangkat 2 itu bukan basic. Kipin rubah menjadi gini, tangan kuadrat 2x min 1. Secant itu adalah cos kuadrat 2x. Kita lihat, naik ke atas berarti Kipin boleh tulis tangan kuadrat 2x min 1. Oke, ya, tangan kuadrat 2x min 1 dibagi 1 ini berarti naik ke atas, berarti menjadi cos kuadrat 2x. Ya, dari sini Kipin bisa tahu, oh tangan itu adalah sin kuadrat 2x per cos kuadrat 2x. Nah, Kipin tulis dulu ya supaya Anda ngerti cos kuadrat 2x. Yang bikin soal ini keren ya. Makanya Kipin bisa baca alurnya. Terus gimana? Ini dikali ini kali ini sin kuadrat per cos kuadrat dikali ini berarti cos kuadratnya hilang, berarti jadi sin kuadrat 2x. Dan 1 kali ini berarti jadi min cos kuadrat 2x. Anda lihat, basic daripada cos kuadrat x min sin kuadrat itu cos 2x. Berarti kalau sin kuadrat 2x min cos 2x itu sama dengan min cos 4x. Nah, berarti soal tadi fx sama dengan tangan pangkat 4 2x min 1 per secant pangkat 4 2x itu setara, senilai, ekivalen dengan min cos 4x. Berarti kalau f aksen x-nya adalah cos di diferensial min, ada min jadi plus sin 4x dikali 4-nya Kipin taruh depan. Oke, habis itu kalau tak turunkan kedua ya, sin 4x diturunkan diferensial yang kedua, sin menjadi cos 4x dikali 4 ya, dikali 4 berarti f double aksennya adalah 4 kali 4 16 cos. Ya, jadi kalau ditanya jadi Anda tahu ya, kalau aku bisa disederhanakan harus bisa disederhanakan ya. Oke, Kipin lanjut topiknya khusus untuk soal ya, supaya ini bukunya kata Kipin ulang dari urut. Kalau Kipin sudah tulis kayak konsepnya, atau di sini tulis len u, terus ada tulis y sama dengan cos x, y cos u tangan u ya, atau dijadikan y sama ke sini. Kenapa Kipin supaya Anda tahu ya, kalau ditanya y sama dengan, waduh, kalau you ngikuti dari buku paket sembilan, matematika mengikuti alur ya. Kalau kamu pelajari, Kipin ngomong ini bukan rumus, ini basic. Kenapa Kipin ngasih? Aku tanya kamu dulu, sebelum 30 itu sama dengan ini sin x sama dengan setengah, ini 30 berarti ini x 30. Nah, yang jadi permainan sepertiga x jelaskan gini supaya patis ya. Oke, coba Anda pelajari. Kalau Kipin setengah berarti x nya 30, itu jelas, sangat jelas. Sebentar ya, kalau Kipin tulis ya tidak bisa ya.
Jadi kalau Kipin tulis di sini entek gitu ya. Kalau sin X sama dengan sepertiga, nggak mungkin kamu hafal. Nggak mungkin. Ya. Terus cara penulisannya kita nulisnya Arkes. Udah lagi kalau di kalkulator if ya, atau ada yang ditulis sin. Aku nggak suka pangkat -1 loh, bukan. Ini cuma formula toh, makanya ya aksin sepertiga. Ini basic. Nah, sin X nya itu ada sin cos tangent titik. Nya itu ada sin cos tangent titik. Halo, lihat ada. Akes sin sepertiga di sepertiga sama dengan sin T. Basic lah. Nah, kalau you sudah membaca mengenai implisit parameter, oke, X diturunkan 1 sama dengan 1 per n. Oke, 1 per ya. Kata sin dibilangkan pakai selalu kata basic ya, selalu berarti di sini 1 kuadrat rumusnya ini 1 per akar 1 min. Soal Y sama dengan Arkes cos X. X ini Y aksennya adalah -1. Loh, kok bisa apa ya? Karena ya caranya gitu ya, ngilangkan Arkes ya, betul ya, cos Y sama dengan min sin Y dikali D sama dengan cos Y ini ditranslate samping per miring ya, samping depannya ini kuadrat kurang ini berarti akar 1 miring 1 min X kuadrat. Jadi ini namanya Y sama dengan Arkes cos. Terus kalau Arkes tangen X, Arkes tangen X besar. Loh, kita coba ya, kita nyoba sama dengan X ya, kita hilangkan tangan di diferensial, harus menguasai dengan konsep. Berarti Kipin tulis di kuadrat. Nah, dulu ya, ini kasih Y itu berarti di sini adalah akar square root miring per samping. Kita tulis ini aja ya, supaya ngerti beratnya sama dengan 1 per X. Arkes cos sudah. Nanti Anda buktikan sendiri ya. Kalau dia sin, hubungannya dengan tangan juga. Kalau tangan itu dia plus, berarti aksennya adalah -1 per lihat, nggak tahu benar atau salah ya. Oke. Anda nanti coba alur supaya Anda bisa tahu Arkes secant X. Arkes secant X itu berarti secant Y gitu tulis ya. Secant di Y dan X sama dengan 1 berarti Y aksen 1. Secant Y-nya X tiga. Di sini kasih Y secant per cos berarti miring per samping. Berarti tangan depan per samping. Berarti X per akar. Arkes secant itu 1 per X per akar ini berarti Arkes cos secant X tangan berhubungan dengan cos tangan berarti 1 X akar ya. Barangkali Kipin salah, barangkali ya, Kipin coba berarti jadi cosec. Diferensial daripada cosec X itu adalah tadi basicnya adalah min cosec Y kotangen Y dy. Betul ya? Sama dengan X sama dengan sec Y kotangen Y. Betul ya? Berarti dengan kotangan Y-nya nanti dulu ya. Cosec itu adalah kebalikan persin depan per miring. Itu berarti di sini adalah X adalah depan per samping, dibagi ini berarti tinggal square root X kuadrat min Arkes cosec Arkes cos. Terus lalu sudah terlalu malam ceritanya, kita langsung full latihan. Ini hanya penurunan ya supaya terlipatnya itu jadi 1. Arkes sin 1 per AG sama dengan Arkes akar 1. Arkes cos X itu tadi Y aksen kuadrat. Kalau ini ganti Y sama dengan per akar 1 min. Kata U ini loh, Kipin kasih
Kalau aku punya tadi, n-nya tadi adalah 1 per X kuadrat plus 1. N-nya adalah di sini. Sudah tampil di sini akar secant X 1 per X akar X kuadrat min 1 akar secant U berakar U kuadrat min 1. Ini semuanya, semoga keterangan ini Ipin nanti lanjutkan di live berikutnya aja ya, karena terlambat ya, karena Ipin juga harus meeting ya. Ternyata meeting ini ya cukup 10, paling telat itu setengah jam, tapi ternyata sama-sama di bab ini. Tapi Ipin supaya booknya ini lengkap, jadi bukan hanya cuma basicnya aja, tapi latihannya live ini diadakan supaya bisa terbentuknya sebuah out per sesi ya. Jadi mohon maaf kalau membaginya itu agak lama, karena ya besok bisa live, kalau enggak kalau ada tutur yang kata yang salah, terima kasih yang sudah berbagi ya. Ipin tidak bisa berkata-kata, bisa bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Apalah mungkin di booknya, jadi Anda tinggal ngeklik trigonometri, 1 klik itu berapa, ada integral. Anda perhatikan mungkin butuh sekitar setengah tahun atau 1 tahun untuk semua ebook versi baru semester 1 gitu ya. Terus nanti baru digabungkan lagi, ini kurang cuma textbook aja. Ini mungkin, terima kasih, Ipin mohon pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau